Oke, selamat bertemu kembali di Pusaka Walet Channel. Pada video kali ini saya mau membahas lebih dalam lagi ya mengenai sebuah gedung walet yang stagnan, nggak berkembang, plus dengan beberapa pemecahan solusinya menggunakan pendekatan metode secara ilmiah. Namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai solusi, tentunya syarat untuk menemukan solusi adalah tahu terlebih dahulu apa penyebab sebuah gedung walet tersebut menjadi stagnan ya. Sama sebagaimana halnya seorang dokter yang kedatangan seorang pasien, mustahil dia bisa memberikan obat dan solusi tanpa mendiagnosa terlebih dahulu apa penyebab dia sakit, apa penyakitnya, baru bisa memberikan solusi. Saya coba untuk meringkaskan secara poin-poin pentingnya saja ya, secara garis besarnya, karena nggak mungkin membahas secara detail satu persatu mengingat keterbatasan tempat dan durasi kita. Satu yang menyebabkan gedung walet menjadi stagnan itu adalah tidak beraninya walet-walet pendatang baru untuk menempati sebuah tempat, sebuah gedung atau sebuah ruangan, karena sebuah tempat tersebut sudah ada penguasa wilayahnya. Itu sudah menjadi sifat hewan berkoloni ya. Setiap hewan berkoloni itu memiliki wilayah kekuasaan yang ditandai dengan sesuatu, misalkan dengan aroma atau dengan apa. Jadi ada wilayah kekuasaannya. Setiap ada pendatang baru yang masuk ke wilayah kekuasaan tersebut, maka otomatis akan diusir. Jadi itu salah satu sifat hewan berkoloni. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu jawaban mengapa banyak kasus gedung walet suaranya responnya bagus, rame pagi dan sore, rame respon, tapi kok sarangnya nggak nambah-nambah, perkembangannya nggak naik, itu aja. Mungkin itu salah satu gitu ya, salah satu dari jawaban kenapa nggak adanya perkembangan. Yang kedua, masih tersedia tempat kosong, masih ada tempat kosong yang nggak ada penguasa wilayahnya, namun tempat tersebut nggak memenuhi syarat walet merasa nyaman dan aman untuk tinggal di situ. Saya kasih contoh, misal di dalam sebuah ruangan inap, namun setiap sudut ruangannya belakangnya udah ada yang isi, tertinggallah bagian tengah. Sedangkan bagian tengah ini rata-rata mungkin sedikit lebih terang, sedikit lebih terbuka, sehingga gagal untuk menghadirkan kesan itu ruangan aman buat walet dan nyaman buat walet untuk tinggal di situ, membentuk koloni dan berkembang biak di situ. Jadi tempatnya nggak memenuhi syarat. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah ekstrimnya suhu ruangan ya. Ekstrimnya suhu ruangan yang menandakan buruknya sirkulasi udara di tempat tersebut. Jadi suhu panas masuk terserap melewati dinding ataupun atap, namun stuck diam di situ karena sirkulasinya buruk, sehingga ruangan nggak bisa menetralkan suhu yang tadinya sejuk jadi panas dan akan tetap panas karena sirkulasinya buruk. Bukan hanya menyebabkan suhunya menjadi panas, tapi juga menyebabkan minimnya oksigen di tempat tersebut. Karena sifat oksigen itu dihantarkan oleh sirkulasi udara yang bergerak, dia terkandung di dalam udara. Jadi jangankan walet, kita pun akan merasa nggak nyaman dan nggak betah di suatu tempat yang tempat tersebut bukan hanya panas tapi juga minim oksigen yang membuat napas pun jadi susah, karena kebutuhan setiap makhluk yang bernapas itu adalah oksigen. Jadi yang ketiga itu adalah ekstrimnya suhu ruangan. Jadi settinglah ruangan itu sirkulasi yang bagus, bisa menetralkan suhu, nggak terpengaruh sama suhu luar maupun suhu dalam gitu. Jadi dia netral, dingin nggak terlalu dingin, panas nggak terlalu panas, tapi sejuk gitu ya. Ini juga dengan tingkat ketersediaan oksigen yang tercukupi. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin dari sisi suara, kalahnya penggunaan suara, kalah dominan.
Karena untuk gedung baru dan gedung-gedung dalam tahap perkembangan, maka yang menjadi ujung tombak utama sebagai bahan promo yang membuat walet-walet pendatang baru, anakan-anakan berani untuk mendekat dan masuk ke dalam sebuah ruangan itu adalah bertitian kepada suara ya. Kalau penggunaan suara itu kalah dominan dengan suara panggil gedung tetangga, tentunya juga akan berakibat kalahnya persaingan. Jadi ya carilah suara yang minimal nggak kalah gitu ya, minimal berimbang lah responnya. Jadi ya mungkin masalah suara itu banyaklah teman-teman yang lain yang lebih jago mungkin masalah itu, dan banyak juga suara yang gratisan dan yang bagus responnya, tapi usahakan jangan kalah persaingan. Itu yang keempat. Yang kelima itu dari kualitas sirip yang buruk. Kualitas sirip yang buruk misalkan kotor, berdebu, bahkan sampai berjamur ya. Di walet nggak suka yang kotor, nggak bersih, berjamur. Ada juga yang bersih tapi teksturnya keras sehingga dia licin, nggak bisa nempel kuku-kuku dia di sirip. Nggak apa-apa sebenarnya untuk penggunaan sirip dengan kayu keras itu nggak apa-apa, asal dibikinkan serutan. Intinya bikinlah agar walet itu mudah untuk nempel di sirip. Jadi penggunaan sirip yang bagus. Yang keempat. Yang kelima itu mungkin dari yang keenam ya. Ini yang keenam itu dari segi ownernya, mungkin dari metode perawatannya. Padahal gedungnya udah bagus, peningkatannya udah bagus, tapi karena kurangnya kesabaran, mungkin karena terlalu ambisi yang berlebihan, sehingga menyebabkan rombak sana rombak sini, pasang ini pasang itu dengan waktu yang tidak beraturan lagi. Jadi menyebabkan walet-walet yang tadinya masih dalam tahap penyesuaian malah takut dan gak betah. Jadi kalau memang ada yang perlu direhab, perbaiki saja dulu, tapi dengan waktu yang beraturan. Nanti setelah itu biarkanlah walet merasa tenang dahulu. Jadi jangan dalam waktu yang gak beraturan, mungkin baru beberapa hari habis direhab ini lagi yang ada nggak ada waktu buat walet menyesuaikan diri di tempat baru. Itu yang ke-6 ya. Adapun yang ke-7 itu dari sisi mangsa dan hama. Saya nggak mau bahas tentang mangsa dan hama karena tutorialnya, penanggulangannya mungkin sudah banyak aja teman-teman yang lain share di grup-grup tentang bagaimana mengatasi dan menanggulangi hama. Jadi usahakanlah hamanya terkendali ya. Untuk poin yang selanjutnya, yang ke-8 ini pengalaman teman saya ya. Kebetulan teman itu bangun gedung walet di area persawahan, rada jauh dari perkampungan. 1 tahun pertama itu bagus, perkembangannya bagus, bahkan hampir setiap hari itu responnya bagus ya. Terus udah lumayan banyak yang nginap. Saya nggak tahu, saya lupa isinya udah berapa gitu ya. Nggak tahu karena tergiur atau apa, katanya dikasih satu jenis parfum, entah racikan atau apa, saya nggak tahu. Saya bilang parfum itu ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ketika kita masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan parfum tersebut, ini air mata pada keluar dengan sendirinya ya bos. Saking pedasnya itu bukan suhu ya, udara di ruangan pengap, bukan hanya pengap, mengakibatkan pengap, tapi juga bikin pedas mata dan pedas pernapasan gitu, karena kandungan gas amoniak yang terlalu tinggi. Saya nggak tahu itu dari apa parfumnya. Pada akhirnya apa? Jangankan meningkatkan populasi yang ada, tapi justru walet yang ada yang kabur. Yang tadinya udah banyak itu pada minggat semua walet. Jadi cerdaslah dalam memilih jenis parfum yang akan digunakan. Bukan masalah tentang bau enak atau nggak enak, enggak, tapi usahakanlah dari bahan yang nggak berbahaya, dari bahan kimia yang berbahaya gitu, jangan. Jadi kalau bisa yang
natural saja, meskipun baunya nggak enak tapi nggak mengakibatkan efek yang berbahaya gitu ya. Kan seperti itu, jangankan hanya walet, kita sendiri pun pasti berbahaya itu kalau hanya keseringan seperti itu ya. Orang air mata aja sampai keluar kan. Jadi mungkin ada banyak poin lagi yang menyebabkan gedung walet menjadi stagnan, tapi dari 8 poin itulah kesimpulan saya. Tapi nggak baku dan terhenti di situ saja ya. Tentunya saya hanya menyimpulkan secara poin-poin yang menurut saya penting. Adapun tentang sifat koloni tadi, tentang perebutan wilayah kekuasaan, maka itu ada tiga solusi. Setiap hewan yang memiliki wilayah kekuasaan, setiap hewan berkoloni yang memiliki wilayah kekuasaan itu memiliki penanda lokasi. Contoh kayak kucing, itu dia menandai lokasi kekuasaannya dengan aroma kencingnya. Maka sama halnya dengan walet juga seperti itu, yaitu dengan aroma kotoran dia. Jadi hapuslah penanda lokasi itu. Tentang cara menghapusnya, mungkin dengan vakum, mungkin dengan air atau apa, itu silahkan kembangkan masing-masing. Jadi hapus secara berkala agar walet pendatang baru berani untuk masuk dan mendekat ke tempat tersebut karena tidak ada penanda lokasinya. Namun nggak cukup cuma dihapus, karena kalau cuma dihapus pasti bakal tetap ketemu ya sama penghuni lama. Tapi yang pertama dihapus, yang kedua itu adalah menyatukan koloni antara koloni lama dan pendatang baru, disatukan. Caranya adalah mungkin dengan penggunaan suara yang banyak menggunakan suara birahinya, sehingga diharapkan anakan dari penghuni lama, dari koloni lama itu kawin dengan pendatang baru, sehingga dia akan menjadi satu nantinya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah, atau cara yang paling utama, itu memberikan pembatas antar wilayah koloni. Jadi dikasih batas gitu ya bos, antara penghuni lama, koloni lama itu dikasih batas agar ada tempat kosong yang memenuhi syarat, yang nyaman buat walet pendatang baru. Tentunya itu juga dipadukan dengan trik penggunaan suara tarik yang tepat, karena kita tahu, dan silahkan analisa dan pelajari lagi, tentunya titian pertama walet di dalam menjelajah atau menjajaki sebuah gedung itu adalah dari penggunaan suara ya. Jadi bikin pembatas antar wilayah dipadukan dengan penggunaan suara. Jadi silahkan dikembangkan. Satu lagi saran dan pesan dari saya, cobalah untuk memberikan apa yang walet butuh, bukan hanya memberikan apa yang walet suka. Tentang apa yang walet butuh, tentunya silahkan analisa masing-masing. Apa sih kebutuhan walet untuk tinggal, apa sih kebutuhan walet untuk membentuk suatu koloni, apa sih kebutuhan walet untuk berkembang biak di sana. Cobalah untuk menghadirkan kebutuhan tersebut, bukan hanya memberikan apa yang dia suka, karena kan kita pada umumnya hanya seperti itu, menghadirkan suara yang dia suka seperti ini, dia suka seperti ini, dia suka seperti ini. Mungkin saya kasih satu contoh ringan ya, saya kasih satu contoh sederhana gitu. Kita berbondong-bondong bikin pakan untuk walet makan, tapi pernah nggak kita mikir apakah walet hanya butuh makan, apa dia nggak butuh minum? Terutama buat anakan yang baru belajar terbang tapi masih di dalam ruangan. Dia masih tahap belajar terbang tapi di dalam ruangan. Ketika musim kemarau tiba, itu indukan akan meninggalkan gedung jauh untuk cari makan, karena keterbatasan makanan saat kemarau itu menyusut, sehingga dia akan pergi jauh meninggalkan gedung indukannya. Tertinggallah anakan di dalam gedung tersebut. Nah, kira-kira di situ dia butuh makan dan minum nggak? Apalagi saat dia belajar terbang. Maka cobalah untuk menghadirkan apa kebutuhan dia, meskipun dari hal-hal yang sederhana. Tapi percayalah, itu akan sangat berpengaruh nantinya untuk peningkatan populasi ke depannya. Bahkan bisa menjadi salah satu daya pikat
walet-walet baru yang pertama kali masuk dan mencicipi dengan apa yang kita suguhkan tersebut. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya nggak merasa lebih tahu, saya nggak ada sedikit pun berniat untuk menyindir atau bahkan menyalahkan pendapat teman-teman yang lain. Beda pendapat itu berarti banyak solusi. Jadi saya hanya berusaha berbicara sesuai dengan metode yang saya pelajari, dengan pengalaman yang saya temui. Kalaupun bermanfaat ya syukur-syukur ya, alhamdulillah. Ya mungkin itu saja kali ini. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain. Sekali lagi jangan lupa bantu saya biar saya semangat lagi update channel ini dengan like, subscribe, dan share, biar sama-sama kita bangun channelnya sebagai saling berbagi info seputar dunia walet ya. Oke, sampai jumpa lagi.